Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman kebenaran menjumpai kita pada saat pagi hari ini di hari Jumat. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami pun mohon Engkau memimpin, memberkati kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami dimampukan untuk boleh mengerti dan melakukan firman-Mu ini dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin dan sertai kami Tuhan, dan kami menyerahkan juga seluruh kehidupan kami dalam tangan perlindungan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat hari ini terdapat di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Korintus pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menilai keburukan orang lain tidaklah sulit. Yang sulit adalah menilai diri kita sendiri. Tetapi ketika kita menilai orang lain, sudahkah lebih dulu kita menilai diri kita? Sudahkah lebih dulu kita mengoreksi diri kita? Sudahkah lebih dulu kita melihat, atau sudahkah lebih dulu kita dalam menjalani kehidupan kita mengingat apa yang sudah kita lakukan, sudahkah benar, sudahkah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam keseluruhan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus ini, ketika pada saat itu mereka menghadapi pengajar sesat yang mempengaruhi jemaat yang ada di Korintus, yang membuat mereka tidak percaya kepada kerasulan Rasul Paulus, yang membuat mereka juga tidak percaya akan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus mengajak mereka melalui firman Tuhan ini yang akan saya bacakan untuk kita pada ayatnya yang ke-5, yang berbunyi demikian. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa kita seharusnya lebih dulu memprioritaskan mengkoreksi diri kita, menilai diri kita sebelum kita menilai orang lain. Apakah kehidupan kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sudah sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan? Sehingga apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti apa yang sudah saya katakan tadi, tidak sulit bagi kita untuk melihat keburukan orang lain. Tidak sulit bagi kita untuk melihat kelemahan orang lain. Tidak sulit bagi kita untuk menilai akan keberadaan orang lain. Tetapi sulit bagi kita untuk menilai diri kita sendiri. Tetapi ketika kita mau menilai diri kita sendiri, ketika kita mau melihat apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, apakah sudah benar, apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan dalam keseluruhan kehidupan kita, tentunya itu akan jauh lebih baik daripada kita sibuk memperhatikan kehidupan orang lain, kita sibuk menilai kehidupan orang lain, kita sibuk mencari kesalahan orang lain, mencari kelemahan orang lain. Sementara kita tidak menyadari akan diri kita sendiri. Kita tidak menyadari akan apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, jauh sekali dari apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berani menguji atau memeriksa diri kita sendiri, itu artinya kita berani untuk melihat segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Kita berani mengakui apa yang menjadi kelemahan kita. Kita juga berani untuk mengakui apa yang menjadi kekurangan kita di dalam kehidupan kita ketika
kita mau mengkoreksi diri kita, ketika kita mau memeriksa diri kita. Dan tentunya itu akan mendatangkan hal yang baik bagi kita, dimana ketika kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita, ketika kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita dalam hal ketaatan kesetiaan kita kepada Tuhan, dalam hal kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, tentunya itu akan mendatangkan hal yang positif, hal yang baik bagi kita. Ketika kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita, kekurangan kita, tentunya kita akan berusaha memperbaikinya. Kita akan berusaha sebaik mungkin apa yang menjadi kekurangan kita, kita perbaiki. Apa yang menjadi kelemahan kita perbaiki. Apa yang sudah tidak sepantasnya kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, tentunya kita akan tidak mau lagi melakukan hal itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam kita beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang sudah kita perbuat dalam kehidupan kita, mari bersama-sama kita koreksi. Mari bersama-sama kita memeriksa diri kita. Daripada kita sibuk mengurus kehidupan orang lain, sibuk menilai orang lain, sibuk mencari kelemahan orang lain, sibuk mencari keburukan orang lain, lebih baik kita menyibukkan diri kita, memperbaiki kehidupan kita, mengoreksi apa yang kurang, sehingga itu yang kita perbaiki dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Tuhan memberkati.